kan atas permohonan Brahma Sanggapati, belum mengatakan, menyanggupi dengan mengatakan terbukalah pintu kehidupan abadi bagi mereka yang mau mendengar dan mempunyai keyakinan. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian, sekalipun sudah agak terlambat, saya mengucapkan selamat Trisuci Waisak kepada Bapak Ibu sekalian, segenap umat Buddha yang ada di Wihara Budayana Dharma Wira Center ini. Dan sudah beberapa bulan memang saya tidak mengisi di sini. Sebetulnya ada jadwal, namun setiap dikasih tahu saya pas berhalangan keluar kota ataupun melakukan pelayanan-pelayanan yang lain. Maka Bapak Ibu sekalian, agar pelayanan pembinaan umat Buddha itu bisa maksimal, ya, itu mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang berinisiatif menyuruh dari anggota keluarga, putra putri Bapak Ibu sekalian masuk menjadi anggota sangga atau jadi biku, ya. Sebab jumlah biku di Jawa Timur itu sangat kurang sekali, ya, sangat minim sekali, sehingga karena keterbatasan itu saya selaku koordinator biku, ya, itu pontang-panting ke sana kemari dalam rangka pelayanan umat. Ada pelayanan di Jawa Timur yang cukup jauh di Banyuwangi, itu perlu waktu 6-7 jam. Kemudian di Magetan, ya, dan di daerah-daerah yang lain, ya. Salah satunya yaitu Bapak Ibu merelakan putranya atau putrinya untuk menjadi anggota sangga. Tidak usah khawatir kalau jadi anggota sangga itu kelaparan, ya. Saya justru malah kelebihan, ya, kelebihan gula, ya. Artinya kan tidak kekurangan makan, ya, itu ya, tidak usah khawatir, ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baru saja kita merayakan menyambut datangnya Trisuci Waisak yang jatuh pada tanggal 23 Mei yang lalu, dan detik-detiknya kurang lebih jam 9 malam, ya. Istilah detik-detik ini juga adanya umat Buddha di Indonesia. Di luar negeri itu tidak ada detik-detik Waisak ini. Dengan adanya detik-detik Waisak ini ternyata ada positifnya. Positifnya apa? Ya, umat Buddha di saat puja bakti itu bisa serentak, ya, jamnya sama, bisa serentak. Dan juga untuk mengetahui umat nyata, umat real di wihara itu, ya, karena tidak setiap, ya, karena ada juga beberapa umat itu yang pergi ke sana kemari cari yang ada acara-acara, dia pergi keliling di satu wihara ke wihara yang lain. Dengan adanya detik-detik Waisak ini di jam yang sama, itu umat Buddha tidak bisa pergi di dua tempat yang berbeda karena detik-detiknya sama. Jadi untuk mengetahui umat real, umat nyata di situ. Dengan adanya umat yang nyata di saat detik-detik Waisak itu, dari tahun terakhir kemarin ini, ya, tanggal 23 Mei itu kita bisa mengetahui umat Buddha di wihara itu ABCD itu seberapa banyak. Ternyata Bapak Ibu kalau umat Buddha mau berkumpul setidak-tidaknya setahun sekali, itu wihara itu tidak muat, ya. Kemarin saya di Putat itu tidak muat, ya, tidak muat kalau mau kumpul sekali, ya. Ya, ada untungnya juga Trisuci Waisak, 3 peristiwa penting itu, kelahiran, penerangan, wafatnya itu diperingati di hari yang sama. Sebetulnya aslinya Hari Raya Waisak itu sebetulnya peristiwa itu terjadi di tanggal berbeda, bulan yang berbeda, juga tahun berbeda. Kalau di tempat lain itu diperingati masing-masing. Kalau di agama Buddha 3 peristiwa penting sekaligus di hari yang sama. Kebangetan setahun sekali memperingati 3 peristiwa tidak mau hadir, ya.
maka sudah lumayan toh irit ya, kita setahun sekali bisa datang ke wihara, lebih banyak lagi kalau yang lain tempat itu bisa 3 kali ya itu ya. Dengan adanya Trisuci Waisak ini juga sebuah bentuk kebersamaan, sebuah toleransi, karena aslinya Trisuci Waisak itu masing-masing sekte dan aliran yang berbeda itu memperingati di tanggal yang berbeda, di bulan yang berbeda, tidak bersamaan. Ada sekte dan aliran yang memperingati peristiwa kelahiran bayi Siddhartha itu di tanggal 8 bulan 4, lebih awal dari Trisuci Waisak, lebih awal. Ada yang memperingati pas penerangan itu tanggal 8 bulan 12 Implik. Ada yang memperingati wafatnya Sang Buddha, parinibbana Sang Buddha itu di tanggal 15 di bulan 2. Jadi masing-masing sekte dan aliran ya itu dulu itu peringatannya itu berbeda-beda ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian, orangnya sama ya, kok tanggal peringatannya bisa berbeda-beda? Bisa saja tentang kelahiran bayi Siddhartha, masing-masing sekte dan aliran bisa berbeda-beda. Kenapa bisa itu terjadi? Karena bayi Siddhartha itu tidak mempunyai akte kelahiran ya. Kalau punya akte kelahiran patokannya gampang ya, karena juga tidak meninggalkan catatan tertulis ya. Kitab suci ditulis itu 400 tahun, kurang lebih kan 400 tahun kan 5 generasi itu baru dibukukan, ditulis ya. Kemudian atas kesadaran para pemuka-pemuka agama yang ada pada waktu itu, khususnya di Sri Lanka, berkumpullah sekte dan aliran yang berbeda ini untuk sepakat membuat hari yang sama, hari kebersamaan, yaitu muncullah istilah Trisuci Waisak tahun 1950 ya. Ini adalah satu keberhasilan toleransi di antara sekte dan aliran yang sama, membuat satu kesepakatan. Kemudian kesepakatan yang lain, Bapak Ibu, di wihara-wihara atau pas perayaan-perayaan ada bendera warna-warni. Itu juga tidak gampang juga membuat kesepakatan bendera Buddhis itu ya. Kemudian dipopulerkan setelah Trisuci Waisak tahun 1952, baru serentak wihara-wihara ya itu memakai simbol lambang Buddhis, yaitu bendera Buddhis yang diambil dari warna jasad tubuh jasmani Sang Buddha. Tubuh jasmani Sang Buddha itu mempunyai warna-warna, seperti Bapak Ibu sebenarnya juga punya warna-warna ya. Warna biru, nah, biru itu rambutnya, rambut Buddha itu biru, kebiru-biruan. Kemudian warna kuning kulitnya. Warna merah, bagian tubuh kita yang merah apa? Darah ya. Kemudian warna putih apa? Gigi, tulang, kuku ya. Ya. Kemudian gabungan dari warna-warna itu bentuk itu aura ya, di belakang kepala Sang Buddha itu ada warna-warni itu. Gabungan dari warna-warna itu, itulah kesepakatan dari pemuka-pemuka agama itu sebagai simbol Buddha. Dan juga bendera Buddhis sebagai simbol juga bahwa seseorang, semua makhluk itu mempunyai potensi yang sama, yaitu untuk mencapai kebudaan ya, simbol-simbol itu. Jadi Bapak Ibu, kesepakatan-kesepakatan yang telah dirintis oleh para pemuka-pemuka agama Buddha itu betul-betul sampai sekarang pun masih diikuti oleh khalayak masyarakat Buddhis. Kemudian di Indonesia juga kita bisa melihat ya, ada seorang biku yang bercita-cita sebagai bentuk kebersamaan
bagaimana kalau satu wihara dalam satu atap itu kita bisa mempelajari kitab suci yang menggunakan beberapa bahasa, yang bahasa Mandarin, yang bahasa Pali, yang bahasa Tibet, itu bisa dipelajari dalam satu atap. Siapa biku itu? Yaitu Bante Asin Jinarakita. Ya, dia bercita-cita jangan sampai umat Buddha yang sudah sedikit ini terpecah-pecah, ya, karena bahasa yang berbeda yang ditulis dalam kitab suci. Ya, di zaman Sang Buddha juga ada seorang biku, mungkin karena fanatik daerah, fanatik bahasa tertentu daerahnya, mengusulkan agar sabda-sabda Buddha itu hanya dipelajari menggunakan satu bahasa. Tapi Sang Buddha tidak setuju. Silahkan buka buku puja baktinya, ya, Romawi 8. Romawi 8. Ya. Jadi teknik Bapak Ibu biar tidak main HP itu seperti ini, ya. Jadi Romawi 8 bagian awal, ya, Romawi 8, ya. Romawi 8 ditulis bait yang kedua. Bait yang kedua, Buddha mengizinkan dialek bahasa masing-masing dalam Vinaya 2 halaman 139. Kasus Yamelu dan Tekula menyesuaikan dengan bahasa lokal. Majjhima Nikaya 3 halaman 234 235 menyatakan bahwa lebih penting, makna lebih penting daripada harafiah. Majjhima Nikaya 2 239 itu. Jadi Sang Buddha tidak menyetujui belajar bahasa, ya, belajar agama Buddha hanya menggunakan satu bahasa saja. Artinya Sang Buddha juga bertoleransi masing-masing, ya, itu menggunakan bahasa daerah, itu lebih mengena. Memang yang ideal seorang rohaniwan itu harus menguasai bahasa sebanyak mungkin, ya. Ketika saya ceramah di lain daerah, lain negara, bisa menggunakan bahasa itu juga, itu langsung mengena daripada harus memaksakan menggunakan bahasa lokal. Itu idealnya. Ada dulu Gus Dur itu bisa menguasai 5 bahasa, ya. Ada lagi Sri Paus itu bisa menguasai juga beberapa bahasa. Kalau saya cuma 4 mungkin bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa saja ada tingkatan-tingkatan. Ya. Dulu pernah kursus juga bahasa Mandarin saya, tapi karena saya jarang makan capcay sampai sekarang tidak bisa. Ya. Ya. Ya, bisa setiap hari saya juga menggunakan bahasa Mandarin di saat sembahyang biasa yamking. Sehari 2-3 kali yamking itu. Tapi kalau lepas buku ya artinya tidak bisa juga, perkataan tidak bisa juga, ya. Itu. Ya, jadi Sang Buddha sangat toleran sekali, ya, menghargai, ya, para umat Buddha di beberapa daerah juga menggunakan bahasa masing-masing agar lebih mengena, dan juga sekaligus sebagai pelestarian bahasa masing-masing dengan digunakan bahasa agama. Itu. Ya. Tolong Mas itu. Ya. Itu. Jadi di dalam Sangga Agung ini, ya, dan Majelis Buddhayana ini, Bapak Ibu bisa belajar dari 3 tradisi yang berbeda. Tidak setiap wihara itu memberi kesempatan yang sama kepada 3 tradisi yang berbeda. Ya, ada beberapa pengurus-pengurus tertentu itu yang masih menganut sektetarian. Tidak boleh bahasa ini, tidak boleh cara itu. Pernah ada satu cerita, ada satu kasus, ya.
Ada buku ya, ada beberapa buku puja bakti, ada parita, ada yangkeng, ada yang lain itu. Biar bahasa yang lain itu tidak dipakai di situ, disembunyikan, ya, dikunci, ditaruh lemari, dikunci. Akibatnya yang menggunakan bahasa itu kan kelabakan. Di mana itu mau kebaktian tidak ada. Ternyata ditelusuri sengaja disembunyikan biar tidak dipakai. Kalau di sini kan tidak terjadi seperti itu. Bapak Ibu mau menggunakan bahasa Mandarin maupun menggunakan bahasa Pali atau bahasa Tibet silahkan. Kita mempercayai bahwa kitab suci, di dalam kitab suci itu ya berasal dari mulut yang sama, berasal dari sumber yang sama, dan mempunyai tujuan yang sama. Ya. Cuma perbedaan bahasa saja ya. Namun tidak gampang untuk orang bertoleransi seperti ini, tidak gampang. Orang itu cenderung egosentris, saya yang paling benar, saya yang paling cocok, ya kata dia yang cocok seperti itu. Kan ibaratnya seseorang itu sakit, tidak selamanya, katakanlah sederhana, sakit batuk. Tidak selamanya orang sakit batuk itu sembuh karena minum Meistril. Ada yang cocok Konidin, ada cocok juga minum air jeruk dengan kecap. Demikian pula Bapak Ibu, ada beberapa orang itu yang langsung ketemu bahasa tertentu, langsung ngeh, langsung paham. Kalau tidak paham agamanya, paham maknanya, tidak-tidaknya senang iramanya. Contohnya Mandarin, ya pakai puji-pujian Mandarin. Ada loh orang lokal itu malah justru bahasa Palinya itu kalau sembahyang pagi tidak pakai bahasa Pali, condong menggunakan bahasa Mandarin. Di Lombok, ya orang-orang lokal Lombok itu kalau pagi-pagi suruh yampin lebih rame gitu. Saya pernah lihat sendiri gitu. Ya. Ya, jadi kita bersama-sama saling bertoleransi mengenai bahasa yang dipakai di dalam agama Buddha ini. Kemudian juga Bapak Ibu, sebagai bentuk toleransi juga ada biku-biku tertentu juga dari zaman Sang Buddha sampai saat ini bahwa wihara harus vegetarian. Dari zaman Sang Buddha ada seorang biku yang namanya Dewadatta. Dewadatta itu mengusulkan kepada Sang Buddha agar Sang Buddha menetapkan para biku harus vegetarian, tidak boleh makan daging, tidak boleh makan ikan. Kemudian apa kata Sang Buddha? Para biku boleh menuruti apa yang dikatakan oleh Dewadatta, namun tidak berlaku bagi semua. Karena tidak sedikit juga biku-biku yang bertugas di daerah-daerah nelayan. Ya, penghidupannya mereka kan nangkap ikan dan juga hasilnya yang dimakan kan lebih banyak ikan daripada sayuran. Para biku yang tugas di sini pun juga mau tidak mau harus menerima dana dari para nelayan itu yang berupa ikan. Jadi Sang Buddha, para biku boleh menuruti apa yang dikatakan Dewadatta, namun tidak berlaku bagi semua. Ini Sang Buddha artinya juga toleransi terhadap kebutuhan dari para biku di lapangan. Maka di dalam Sangga Agung ini juga sebagai bentuk toleransi juga para umat Buddha Sangga Agung, silahkan Bapak Ibu mau makan daging ya silahkan, mau vegetarian juga silahkan. Karena di dalam Sangga Agung itu ada 3 tradisi yang berbeda. Kita saling menghormati. Sebagai tempat saling menghormati yaitu di wihara. Wihara-wihara binaan Sangga Agung ya disarankan itu vegetarian karena di situ ada umat Mahayana juga di situ. Kemudian juga ada patung-patung Kuan Yin juga yang mereka mutlak untuk harus vegetarian. Ini idealnya Bapak Ibu. Namun di lapangan ya namanya rasa enak itu sulit untuk dihindari ya. Enak itu sulit dihindari.
Mungkin lebih mudah peraturannya itu kalau di wihara tidak boleh makan atau nyayur sayur pare. Ya, itu lebih mudah dituruti karena pare itu pahit, sesuatu yang enak pasti akan nyuri-nyuri kesempatan. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak-tidaknya Bapak Ibu untuk toleransi beragama dalam lingkup yang kecil, ya, itu di saat dipelihara itu tidak diperkenankan untuk makan dari hewani. Kalau Bapak Ibu mau makan silahkan di luar. Para biku juga seperti itu. Ada beberapa umat pernah kapan hari, jadi ingat besok itu kan Idul Kurban, ya, ya, Idul Kurban. Kapan hari di sini pernah ada pembantu yang masak, itu dari agama lain. Kemudian dia dapat kurban, mungkin dah untuk bantainya, itulah untuk bantainya. Dibawakan juga, saya pernah di sini, itu dibawakan pembantu yang sini. Kemudian saya lihat itu, Bu, di sini tidak boleh makan daging, ya silakan bawa pulang kembali. Itu saya gitukan, ya. Jadi silahkan Bapak Ibu juga, kalau Bapak Ibu itu besok menerima daging kurban, ya, kalau yang tidak makan silahkan kasihkan yang lain atau ditukar uang saja. Tapi hati-hati, saya ingatkan, pernah kejadian ya juga. Keluarga saya itu, dalam satu keluarga itu ada 3 agama, ya. Ada yang Katolik, ada yang Islam, ada yang Buddha. Nah, yang Islam kadang-kadang itu kan dapat makanan, dapat daging kurban itu. Nah, dimakan bersama-sama. Akibatnya apa? Ya, ada beberapa orang satu keluarga itu darah tinggi semua. Gara-gara itu, ya, itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian juga sebagai bentuk toleransi juga, ya, bahwa patung Buddha, ya, patung Buddha orangnya satu, ya, kenapa versi patungnya bisa berbeda-beda, ya. Buddha yang betul itu versi mana? Ada kurang lebih 5 versi bentuk patung. Ada Thailand, ada Borobudur, ada Sri Lanka, ada Tiongkok. Yang betul yang mana? Thailand, yang betul. Terus yang lain salah. Kalau yang betul, kalau saya yang mendekati yang model India, karena orang India, ya. Tapi ada juga, saya pernah menemukan satu wihara 5 pertapa itu modelnya itu seperti kepala wihara, ya, mukanya seperti kepala wihara, biku kepala wihara, dibentuk seperti kepala wihara. Berarti orang Jawa ini. ya, jadi Sang Buddha pun juga tidak meninggalkan foto, itu tidak pernah meninggalkan foto. Bahkan patung Buddha itu aslinya itu dewa Apollo dari Yunani. Sang Buddha tidak pernah meninggalkan patung, bahkan objek penghormatan untuk mewakili Sang Buddha itu bukan dalam bentuk patung, tapi pohon bodhi yang ditunjuk oleh Sang Buddha, mengingatkan tentang penerangan sempurna. Jadi ada satu peristiwa ketika Sang Buddha tinggal di Wihara Citawana, itu selalu dikunjungi oleh para umat, memberikan sujud, mendengarkan dharma. Namun wihara binaan itu kan banyak. Sang Buddha pun juga kadang-kadang juga pergi ke tempat yang lain juga. Akibatnya banyak biku-biku, banyak umat-umat itu kecewa, datang mau ketemu Sang Buddha, datang mau mendengarkan ceramah Sang Buddha, tidak ketemu karena Sang Buddha sedang pergi. Banyak yang kecewa, kekecewaan Sang Buddha, umat itu disampaikan kepada Ananda, ya. Kemudian Ananda bertanya kepada Sang Buddha, Sang Buddha, banyak umat yang kecewa mau menemui Sang Buddha tapi tidak ketemu. Apakah ada hal yang bisa mewakili kehadiran Sang Buddha? Kemudian Sang Buddha menunjuk pohon bodhi. Di saat kita menunjuk pohon bodhi, menghormat pohon bodhi, kita teringat akan penerangan sempurna Sang Buddha.
Dan juga di bawah pohon Bodhi ini, kenapa bersejarah? Karena Sang Buddha itu bermeditasi selama berjuang itu di bawah pohon Bodhi, bukan di bawah pohon Togi. Ya. Pohon Bodhi setelah mencapai penerangan sempurna, Sang Buddha tidak langsung beranjak, tidak langsung meninggalkan pohon Bodhi, tidak berkedip selama 7 hari, ya, sebagai cetusan rasa terima kasih kepada pohon Bodhi yang telah memayungi beliau selama berjuang untuk mencapai penerangan sempurna. Tidak berkedip artinya serius dan kagum dan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pohon Bodhi yang telah memayungi selama perjuangan mencapai pencerahan. Pernahkah Bapak Ibu sebagai umat Buddha ketika membaca riwayat Sang Buddha membayangkan apabila pada waktu itu Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha atau Pertapa Siddhartha meditasinya tidak di bawah pohon Bodhi, di alam terbuka, apakah akan mencapai penerangan sempurna? Kehujanan, kepanasan di tengah lapangan, saya kira tidak akan mencapai penerangan, tapi yang didapat adalah kematian. Jadi betul-betul terima kasih, berkat jasad dari pohon Bodhi ini telah memayungi selama saya berjuang untuk mencapai pencerahan, maka tidak berkedip. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pun sebagai ucapan terima kasih bukan kepada pohon Bodhi, kepada wihara ini. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan meditasinya, puja baktinya di lapangan terbuka jam sekian ini? Apakah Bapak Ibu bisa tenang dan nyaman? Tidak bisa. Karena ada wihara ini, Bapak Ibu bisa nyaman. Bukan wihara saja difasilitasi dengan AC. Bapak Ibu biar lebih berlama-lama di sini. Ya. Bagaimana kita mengucapkan cetusan terima kasih? Tentunya tidak harus memandang tidak berkedip, ya. Tapi dengan nyata Bapak Ibu mendonasikan sebagian dari hartanya, dari materinya untuk biaya operasional di sini agar tetap nyaman. AC-nya tetap menyala, lampunya tetap menyala, lantai-lantainya tetap bersih. Ya, ini bukan gratis. Ya, jadi cetusan terima kasih itu bisa diwujudkan Bapak Ibu dengan berdana paramita di sini untuk biaya operasional ini. Artinya kita juga sudah terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Sang Buddha memandang pohon Bodhi. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada satu kata di dalam ajaran Sang Buddha sebagai bentuk toleransi juga. Aku mengajar kamu bukan untuk agar kamu menjadi muridku, tapi yang saya maui adalah perubahan perilakumu. Demikian pula hal-hal yang dilakukan di wihara ini Bapak Ibu. Di sini wihara ini terkenal di mana-mana itu aksi sosialnya, bagi-bagi sembako dan bagi-bagi apa namanya itu nasi bungkus. Saya kalau keliling kadang-kadang saya jalan di kampung itu, anak-anak itu, ya Pak Pendeta, kapan lagi bagi sembako? Ya, keliling di situ, ya. Dikenal luas, ya itu. Ini bukan dalam rangka agar yang dibagi sembako, yang mendapat sembako itu beragama Buddha, tidak, ya. Tapi kalau di intern umat Buddha, Bapak Ibu dapat sembako, dapat bingkisan itu, ya wihara ada pamrihnya sebetulnya. Biar Bapak Ibu rajin ke wihara terus. Tapi kan untuk kebaikan, untuk pembinaan. Jangan sampai menjadi umat Buddha KTP. Umat Buddha KTP itu seperti apa? Saya sering melayani pelayanan kematian.
ya. Dan juga sering menerima wisudi ya. Wisudi itu ya, ada beberapa umat itu ingin beragama Buddha, ada dua alasan. Karena faktor memang keyakinan setelah belajar agama Buddha minta wisudi, namun ada juga yang faktor kepepet. Saya sering menerima umat Buddha karena faktor kepepet, karena mau menikah syaratnya kedua pasangan harus beragama Buddha. Nah, terpaksa toh, kepepet peraturan ya. Saya terima mereka, namun juga tidak serta-merta saya langsung senang, langsung wisudi itu. Tetap saya saring. Kalau dari agama lain, tolong, karena kamu dari agama lain dan kamu masih di bawah pengawasan orang tuamu diajak di sini ya, untuk menyaksikan kamu beragama Buddha, masuk agama Buddha. Jangan sampai setelah diwisudi orang tuanya tidak terima, kemudian datang melabrak saya ya. Dikira saya yang bujuk-bujuki orang. Ada lagi di tempat lain, di sekbil yang lain ya, itu harus bikin pernyataan ya, bikin pernyataan bahwa akan menjadi umat Buddha lewat tertulis. Kalau saya tidak lewat tertulis, di saat diwisudi, mau diwisudi sebelum pelaksanaan saya tanya dulu, apakah Anda ingin menjadi umat Buddha atas kesadaran sendiri, tidak ada paksaan dan tekanan dari manapun? Setelah menjawab ya, baru saya wisudi ya. Nah, setelah diwisudi biasanya sebelum jadi manten ya, ada WA tak kirim video, itu masih ngerespon ya. Nanti setelah pemberkatan ya sudah, tidak ada lagi mereka itu, tidak ngerespon lagi. Nanti ngeresponnya setelah salah satu anggota keluarga meninggal. Mereka baru perlu biku untuk sembahyang ya. Namun kita juga di saat sembahyang, di saat kematian itu juga ada bentuk toleransi juga, saya kira. Di saat sembahyang itu yang meninggal satu Buddhis, itu yang meninggal, yang lainnya keluarganya non Buddhis, mau membaca kitab suci Buddhis, mau yangking, mau membaca parita, itu kan bentuk toleran juga sebetulnya. Maka di saat pelayanan saya lebih condong menggunakan bahasa Indonesia, biar langsung bisa dimengerti sabda-sabda Buddha itu oleh keluarganya ya, itu. Jadi kalau tidak ada toleransi, mana mungkin mereka itu mau belajar, mau pegang buku. Saya saja belum tentu ya, kita diajak agama lain langsung bisa pegang buku juga, belum tentu. Tapi orang yang toleransi itu akan menghargai pendapat orang lain. Sang Buddha pernah mengatakan, apabila engkau menemukan satu kebenaran dan kebenaran itu bersifat universal di tempat lain, dalam aliran lain, boleh kamu jadikan sebagai pedoman hidupmu. Misalnya saja, yang contoh kecil di tempat lain itu ada ungkapan demikian, kebersihan adalah bagian dari iman ya. Itu saya belum menemukan di Buddhis itu, kebersihan adalah bagian dari iman. Di tempat lain kan ada itu kan hal yang positif ya. Kalau kita mempunyai iman, ekspresi iman, praktek iman itu ya melalui kehidupan sehari-hari dengan orang lain. Menjaga kebersihan lingkungan, kita telah menjaga orang lain juga, menjaga diri kita sendiri juga. Itu kan sebuah kebenaran universal. Itu. Ya. Apa makna dari toleransi? Toleransi ini mempunyai 4 hal positif, tolong diingat. Yang pertama, menahan diri. Ada istilah menahan diri.
kemudian sabar, yang ketiga membiarkan orang berpendapat lain, kemudian berhati lapang terhadap orang-orang yang mempunyai pendapat yang berbeda, menahan diri. Saya dari dulu tuh belum bisa meninggalkan itu peminum, ya, ya peminum air putih saya. Ya, menahan diri, ya. Misalnya di saat saudara-saudara kita menjalankan ibadah puasa, kita menahan diri tidak merokok di dekat-dekat orang yang puasa, tidak makan di dekat-dekat orang yang sedang berpuasa. Itu kan menahan diri. Kita rasa lapar memang, tapi karena sedang puasa. Kemudian juga bagi saudara-saudara kita yang hidup di Pulau Dewata, di Bali, itu dia saat nyepi yang tidak beragama Hindu juga harus menahan diri juga, dilarang bepergian, menyalakan lampu dan sebagainya, ya. Yang lainnya enggak. Ya. Kemudian sabar, ya. Nah, ini juga satu bentuk toleransi. Biku tudong, ya, kapan hari mampir di sebuah masjid, memang di intern itu ya pro kontra juga. Jadi biku tudong itu berjalan mengelilingi kota-kota. Namun sebetulnya tudong yang pertama itu bukan biku Thailand, orang Jawa, Dedi Kempot, ya. Dedi Kempot tuh sewu kutha wis tak liwati. Nah, itu kan Dedi Kempot, ya. Nah, dia belum melewati sewu kutha, ya. Ya, Dedi Kempot, ya biku ya tudong pertama itu. Jadi para biku ini berjalan kaki dengan misi-misi tertentu, ya, ya. Ternyata sambutan dari masyarakat Indonesia, ya, mudah-mudahan terus-menerus, ya, sambutannya hangat, ya, itu luar biasa. Namun juga tentunya ini ada yang mengkoordinir juga, tidak serta-merta terbukti, ya. Misalnya jalan ini nanti sampai di kota sana kira-kira jam berapa, terbukti orang-orang sudah rame-rame jemput di situ. Ya kalau secara spontan mana mungkin tahu kan jam sekian mau tiba di sini. Namun itu satu bentuk toleransi juga. Rohaniwan agama lain, orang asing diterima dan dikasih fasilitas. Bukan hanya dikasih minum, makanan atau tumpangan. Ternyata biku tudong ini juga difasilitasi tukang pijet. Ada tukang pijetnya itu. Biar tidak kecapean bisa menjelang, ya, terus, ya, itu biku tudong, ya. Apakah biku tudong itu termasuk menyiksa diri? Ya, kemungkinan iya, ya, menyiksa diri juga loh. Sekarang sudah ada fasilitasi transportasi lengkap, naik pesawat, naik bis, naik sepeda motor kok jalan kaki panas-panas, ya. Bahkan ada juga yang ngelokop kakinya itu. Ya, tapi ini kan dengan berjalan kaki kemungkinan mudah untuk menemui orang-orang. Kalau di mobil kan sulit juga, ya. Pakai pesawat lebih-lebih kan sulit juga. Dengan berjalan kaki lebih berinteraksi, lebih mudah ketemu orang-orang. Tidak-tidaknya akhir-akhir ini agama Buddha dikenal dengan biku tudong ini, ya. Di kalangan non Buddhis membicarakan biku-biku ini, biku tudong ini, ya, untuk jadi pejalan kaki, ya. Saya juga sering jadi tudong ini. Saya tiap pagi sore itu muter-muter wihara ini juga.
Ya karena mata saya sudah tidak bisa lihat jarak jauh, saya membawa lektor. Sebetulnya praktis juga kalau saya bisa membaca jarak jauh. Karena mata saya itu saya halangi dengan kacamata ini, ya. 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 Untuk menggemakan toleransi, ya, itu ada hari khusus yang dijadikan hari toleransi, ya. Hari toleransinya tanggal 16 November, ya, untuk menggemakan toleransi, ya. Ya, ada beberapa juga di tempat-tempat tertentu kesulitan untuk membangun tempat ibadah, ya. Ya, ada beberapa peraturan-peraturan itu, yang tapi ada yang mengatakan peraturan-peraturan itu juga membatasi toleransi juga, ya. Ya. Ini ada beberapa, ya, keluarga-keluarga, dalam satu keluarga itu terdiri dari beberapa agama, ya. Itu. Jadi pernah saya alami dalam keluarga sendiri, ya. Itu di saat tidak ada yang muslim, kita masaknya bebas, babi barang itu kalau pas Natal, ya, itu bebas. Tapi begitu ada keluarga yang muslim, ya babinya disembunyikan dulu. Kita menjaga, ya, itu. Kemudian juga ucapan, ya, kakak saya yang beragama lain di saat saya merayakan Waisak mengucapkan selamat Waisak. Yang adik saya yang muslim merayakan Idul Fitri, saya pun juga mengucapkan Idul Fitri, ya, dalam satu keluarga, ya. Ya, ini adalah salah satu contoh, salah satu desa di saat merayakan Waisak yang muslim pun datang, ya. Biasanya datang di dekat wihara, nah, kemudian mengucapkan selamat Waisak. Demikian pula yang muslim di saat Idul Fitri juga ada yang berbaris, ya, sama-sama mengucapkan Trisuci, mengucapkan Idul Fitri, ya. Ya. Saya pernah bertugas di salah satu wihara yang bersebelahan, ya, ada 3 di situ, ada 3 tempat ibadah yang berbeda. Yang berdana tanah untuk 3 tempat ibadah ini orang yang sama, yaitu umat Buddha, mempunyai tanah luas, ya. Yang wihara berdananya tidak tanggung-tanggung, ya, 1 hektar dikasih untuk wihara. Kemudian yang pura kurang lebih setengah hektar, yang masjid 1 hektar. Itu perlu dicontoh Bapak Ibu, kalau punya 10 hektar bisa 1 hektar 1 dadakan, ya. Nah, kalau di luar Jawa memungkinkan gitu, karena orang punya tanah itu ribuan hektar, kalau ya ratusan hektar kalau di luar Jawa itu, ya. Ini waktu saya tugas di sini, ya, saya di wihara, ya. Pasca Icapnggu, ya, yang Hindu, ya, itu sembahyang mereka kan juga pakai makanan-makanan juga. Setelah selesai saya sering diantar habis sembahyang itu, ya, sekalipun bau juga, makanan itu bau dupa, ya, karena dupanya memang menyengat sekali, makanannya itu bau dupa, ya. Demikian pula di saat Waisak atau pas wihara ada perayaan, kita juga nganter, ya, makanan di pura, di masjid dan sebagainya itu. Kemudian kalau kita mau pergi, ya, wiharanya kosong, saya titip kunci, ya, titip kunci di pura. Demikian pula dari pihak pura kalau mau pergi juga titip kunci. Tidak ada rasa takut kalau saya titipi kunci nanti buka sembarang di wihara itu, karena kita sudah saling percaya. Itulah enaknya Bapak Ibu kalau kita punya toleransi. Nah, suami istri saja kan ada juga yang nyeleneh, ya, kuncinya tidak dititipkan pada suaminya atau istri, titipkan orang lain.
Takut kalau dititipin nanti sembarang dibuka. Simpanan rahasia nanti ketahuan. Ya, itu. Ini terjadi ya, toleransi. Nah, ini yang paling dekat dengan kita. Siapa yang belum berkunjung di ini? Di Royal. Yang saya ketahui, wihara yang paling boros ini adalah satu-satunya ini, wihara Royal. Karena royal. Ya. Royal. Dulu saya rutin ya, setiap bulan itu membina di sana. Saya kalau ceramah ya, Dhamadiksana di sana, bukan sebanyak ini yang hadir awal-awal itu, 5 pertapa. Kadang-kadang kurang dari 5 pertapa, ya, Triratna kadang-kadang. Ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya. Namun dalam jangka waktu kurang lebih 4 tahun ini, yang kebaktian sudah lumayan 40-50 dalam jangka waktu 4-5 tahun. Ya. Dulu waktu awal-awal saya sering menginspirasi pengurus ini, tidak usah berkecil hati, sekarang 5 pertapa. Nabi Muhammad itu sebelah ya 3 tahun itu dapat pengikut 11 orang, 3 tahun. Sekarang sudah jadi miliar, diawali dari 11. Kalau Buddha itu diawali dari 5. Dari 5 60 9 bulan itu sudah bisa membikukan 1250 biku. 9 bulan. Ya. Itu kan manusia luar biasa. Saya saja belum tentu kok bisa membikukan. Ada di sini yang tak bikukan. Itu ya. Di sini juga rasa toleransinya kental sekali. Jam puja bakti ya, masing-masing ini tempat ibadah itu berbeda, tidak ada yang sama, sudah diatur. Di agama Buddha di wihara jam 9 mulai, di sebelahnya yang Katolik jam 10. Di wihara itu harus setengah 11 atau setengah 12 harus selesai, karena sebelahnya ada suara masjid. Ya, sudah diatur seperti itu. Bentuk toleransi di sini juga saya sering juga dimintai pengurus WA saya. Kalau sebelahnya mau Natalan atau Paskah, tempatnya kan kurang, meludak. Bante ini dari pengurus gereja mau izin ya, mau pinjem tempat wihara ini untuk nampung umat, boleh atau enggak? Boleh saja, tak izini. Nah, mungkin biar tidak menimbulkan kesan itu seolah-olah wihara, tolong patung Budanya, rupanya altarnya ditutup saja. Nah, ditutup, ruangan boleh dipakai untuk Paskah atau Natalan. Itu pengurusnya izin seperti itu, tapi umatnya yang tidak mau. Alasannya, saya Natalan tuh mau pergi ke gereja, bukan ke wihara. Ya, ada yang ya Natal kan sembahyangnya ke gereja atau bukan ke wihara. Nah, kalau dia numpang di situ kan berarti kan pergi ke wihara, malah waisaan ini. Ya, itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, toleransi ya itu, ini betul-betul ya harus kita praktekkan demi keharmonisan dan kebersamaan ya. Sekarang ya banyak sekali kota-kota, daerah-daerah yang lain itu juga akan membuat di tempat yang sama ya, tempat-tempat ibadah yang berbeda. Yang terakhir itu di Keputih ya itu ya. Ada ya Pak Arya, di Keputih dekat ini ya, di Keputih mungkin dekat kuburan itu ya Pak, ada dekat kuburan. Oh, seberang kuburan, jadi lebih angker di situ. Ya, ya, mau dibikin 5 agama di situ juga tempat ibadah. Ini juga ada bagusnya juga Bapak Ibu, di samping juga itu memperingan perizinan.
Ya, kalau bersama-sama bikin mungkin izinnya lebih mudah daripada satu izin ya. Ya, kemudian yang lucu juga, Bapak Ibu pernah melihat ini? Ini di mana? Kelenteng mana? Malang. Nah, ini di Madura. Ya, Pamekasan ya gitu. Ya, dalam satu lokasi itu ada malah 3 sebetulnya. Ada musola juga di luar itu. Ya, ada 3 tempat yang berbeda. Di yayasan yang sama ini ada 2 tempat ibadah yang berbeda. Jadi wihara, kelenteng dan pura. Ini juga harus ada bentuk toleransi dari pengurus-pengurus di kelenteng itu juga. Kenapa? Kadang-kadang yang sembahyang di pura itu kan ada yang bawa daging juga untuk sarana sembahyang di situ. Padahal di situ kan kelenteng Kwan Im. Ini juga harus toleransi juga. Pernah juga saya di Trowulan, ya di Trowulan. Di Trowulan itu kan vegetarian juga, wiharanya juga. Dan di lokasi situ kan tidak boleh membawa dari hewani dan tidak boleh membunuh. Kadang-kadang juga saudara-saudara kita yang beragama lain dari tempat lain, dari Bali itu datang ke situ ngadakan sembahyang di depan wihara, di pintu masuk wihara, di gerbang itu saya pernah melihat sendiri itu mengadakan acara dengan nyembelih ayam, ya itu disembelih terus darahnya ditetes-teteskan dioles-oleskan di tempat sajiannya itu. Dalam hati ini kok gini ya itu. Terus saya tanya, tidak berani marah saya. Loh Pak, ini kan sembahyang kok pakai ayam? Iya Bante, ini kita doakan ayam yang dipakai untuk sembahyang ini biar tidak terlahir lagi sebagai hewan dan binatang dengan dipakai sembahyang ini. Jawabannya gitu, dia gitu. Ya. Oh kalau begitu ya bagus juga, tapi kalau saya jadi ayamnya tetap tidak mau saya. Ya, ini bentuk toleransi juga ya dalam satu tempat ya. Ini juga mempermudah perizinan juga ya, pisan dompleng. Ya, ini pura. Ya, ini kita lihat juga bentuk toleransi. Ya, ada seorang siapa ini? Biksu, ya ini biksu, ya di saat bulan puasa itu memberi bingkisan untuk saudara-saudara yang beragama Muslim, ya untuk buka puasa, ya sekalipun yang dikasih tentunya ya belum tentu puasa juga, sebab orang puasa itu juga etikanya juga pasti bagus juga, kadang-kadang rebutan juga di situ kok. Ya, ini bentuk toleransi ya, ini rohaniwan agama lain berdana memberi makan kepada orang yang sedang berpuasa ya. Toleransi ya. Ini dicontohkan di dalam kitab Suti Buddhis ya. Untuk jadikan satu pelajaran bagi generasi kita saat ini, ada seorang jenderal Singha ini menganjur ya ingin beragama Buddha, namun sang Buddha tidak serta-merta seorang berpengaruh langsung diterima, untuk mempertimbangkan dulu efeknya. Efeknya kalau seorang jenderal itu kan bawa-bawahannya. Ini guru saya kok peling-pelan ini kan gitu. Untuk menjaga wibawa dari jenderal itu sendiri juga tentunya untuk mempertimbangkan ya. Kemudian ada cerita berikutnya Bapak Ibu, jutawan Upali tadi di saat meditasi saya bacakan ya. Tidak serta-merta sang Buddha langsung bisa menerima juga, untuk memikirkan kembali, malah semakin membuat kekaguman kepada sang Buddha. Setelah diterima dengan syarat kamu harus tetap menghormati mantan gurumu,
Kamu tetap harus mendukung, menyokong, berdana kepada mantan gurumu, karena hidupnya sangat tergantung kepada kamu. Ini kan luar biasa seperti ini, bukan leleh luweh ya kepada mantannya, gurunya, tapi tetap diperhatikan. Ini tadi contohnya. Saya pun juga mengikuti semangat yang sama. Ada beberapa umat-umat ya, saya kalau pas wisudi itu sengaja tak bikin YouTube, TikTok atau snack video. Ternyata pengaruhnya TikTok itu luar biasa. Ada yang nonton video ini, video wisudi itu sampai 200.000 ya. Dan juga beberapa orang tertarik dari agama-agama lain itu. Kalau di sekwil yang lain, biar tak lempar. Kalau orang Jawa Barat, saya kenalkan dengan sekwil Jawa Barat untuk di wisudi. Di Jakarta juga seperti itu ya. Namun kebanyakan yang saya lihat persentasenya yang tertarik ini dari agama lain ke agama Buddha itu mereka yang punya pacar beragama Buddha. Yang punya pacar beragama Buddha. Kebanyakan cewek-cewek ini, cewek-cewek beragama lain, pacarnya yang laki beragama Buddha, kepingin itu. Bahkan bukan saja orang-orang tertentu juga, seorang pelacur juga ada, pernah WA saya juga ya, ingin beragama Buddha karena punya pacar beragama Buddha ya. Ya, orang beragama Buddha, jadi pengikut Buddha itu kan pelacur juga boleh, perampok juga boleh, pembunuh juga boleh, karena ada Dewadatta, Angulimala itu kan orang-orang, dan semua diterima menjadi umat Buddha. Apakah jaminan sekarang Bapak Ibu orang baik itu tidak akan jadi jahat? Kan tidak ada jaminan juga tuh. Orang jahat saat ini juga kalau mau berubah, mau jadi baik, kan dunia tidak kekal. Dengan adanya ketidakkekalan itu kan kesucian didapat. Nah, coba kalau sudah kekal, seorang bayi ya itu sudah suci, tidak mungkin jadi jahat. Tujuannya agama apa? Justru ada agama itu untuk merubah keadaan ya. Orang jahat pun, Angulimala seorang pembunuh pun akhirnya menjadi seorang biku dan bisa mencapai kesucian juga ya. Ya, ini ada beberapa ya. Kemudian juga yang menarik Bapak Ibu, ada yang tidak terus terang atau kehati-hatian dengan sosial. Bante, saya sudah sering mempelajari agama Buddha, sering mendengarkan YouTube. Saya tidak mengatakan saya mau beragama Buddha ya, karena masih terlalu peka ya. Saya ingin nama Buddhis ya. Saya ingin nama Buddhis. Bolehkah Bante saya dikasih nama Buddhis? Tak kasih juga untuk merubah KTP-nya itu. Sebab kalau mereka mau mengatakan saya mungkin sahad, ini istilah berlindung itu kan dengan sosial, nanti dapat sanksi sosial, tidak disimpatiki dengan lingkungannya kan bisa. Dia penuh kehati-hatian karena tinggal di lingkungan yang bukan Buddhis. Itu saya temui ada beberapa juga yang minta nama Buddhis ya. Ya. Ya, ada beberapa ya yang sering dikutip oleh para pembicara-pembicara yang berkaitan dengan toleransi, misalnya prasasti Raja Asoka ya. Ini kalau kita menghormati, jangan mencela agama lain, dengan mencela agama lain berarti kita telah mengubur agama kita sendiri. Ini prasasti dari seorang raja. Tentunya ini bisa dikatakan hebat, bisa dikatakan tidak. Karena raja itu kan pemimpin politik. Pemimpin politik ini pasti akan merangkul semua dengan bermacam-macam cara. Salah satunya dengan ini, agama ini. Bahkan pemimpin politik saat ini juga sama saja sebetulnya ya. Bupati, gubernur, presiden pun juga akan akan merangkul semua dengan menggunakan kata-kata ini. Karena seorang raja kepingin merangkul semua ya, itu. Ini kemudian Dalai Lama. Nah,
Ini juga mempunyai kata-kata yang mengandung toleransi. Kemudian dari Sang Buddha sendiri, ya, karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu sekalian, pembahasan tentang toleransi saya akhiri. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.